Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai gitu Bapak Ibu ya, santai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mas Yanto SPD, yang kebetulan beliau lagi tugas dinas kesehatan selama 1 minggu berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan sarana prasarana. Semoga nanti pulangnya membawa sesuatu keberkahan bagi sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan waktu pada pertemuan kali ini. Insya Allah Bapak Ibu pada kegiatan di akhir seperti ini begitu banyak aktivitas Bapak Ibu, sungguh mulia dan menjadikan sebuah amal ibadah bagi Bapak Ibu untuk tahu Bapak Ibu bahwa segala kegiatan itu adalah amal kebaikan kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah nanti. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sigit, Bapak Ibu, bahwa ini berkaitan dengan budaya positif. Tentu materi kita adalah budaya positif, Bapak Ibu, berkaitan dengan seluk-beluk sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, adakah di benak Bapak Ibu pemahaman atau contoh budaya positif yang selama ini sudah dijalani baik oleh diri kita maupun oleh siswa kita? Siapa? Mungkin Pak Zena memberi contoh mungkin budaya positif yang sudah dilakukan. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya temui di sekolah ini budaya positif yang sudah terlaksana, salah satu contoh adalah bertegur sapa antara siswa dan guru. Kemudian selain itu budaya positif yang sudah selain itu yang sudah dilaksanakan di sekolah kita adalah budaya salam 5S. 5S, senyum, sapa, salam, itu yang sudah dilaksanakan. Selain itu ada juga yang budaya positif yang sudah dilaksanakan adalah adanya kalau kerja bakti, saya rasa bukan budaya positif, menurut saya. Kalau kerja bakti, selain itu mungkin apa ya, membuang sampah pada tempatnya, budaya positif. Mungkin hanya itu sementara yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi ada, mohon maaf ya tadi saya untuk tadi mengatakan bahwa kerja bakti menurut Bapak Ibu apakah budaya positif atau bukan? Misalnya kerja bakti diadakan tiap hari Jumat. Kegiatan sesuatu yang membawa karakter pada
oleh anak dan diri kita, dan itu dilakukan secara rutin dan membawa tujuan yang baik, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan budaya positif. Salah satu contoh, anak terlambat, budaya positif apa negatif? Negatif. Ketika Bapak menemukan sesuatu hal yang menyimpang budaya negatif, maka ada semacam permasalahan tersebut yang harus kita selesaikan. Nah, di dalam penyelesaian itu adalah nanti kita jabarkan semua di dalam materi ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, budaya positif pengertiannya. Pengertian budaya positif adalah nilai-nilai Bapak Ibu, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi kerangka Bapak Ibu, atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Atin. Tadi Bu Atin menyebutkan bahwa salam antara guru dan murid. Kalau di dalam kelas, budaya positif misalnya berdoa. Nah, untuk semua itu Bapak Ibu, kita ini mindset kita ternyata adalah sesuatu budaya positif itu terkadang tidak berencana, benar tidak? Sesuatu terkadang itu konstan. Menemukan sesuatu masalah, maka masalah itu dijadikan sebuah kondisional, situasional, tidak secara konsep, tidak secara perencanaan yang matang Bapak Ibu. Sedangkan kita adalah membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, konsep-konsepnya budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu ada di dalam diri Bapak Ibu. Bagaimana seorang pendidik atau pengajar harus memahami tentang 7 konsep ini Bapak Ibu. Yang pertama, isi dulu teman. Nah, konsep inti yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, konsekuensi, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Kaitan kelas ini kalau dulu kita kenal tatib, mungkin sekarang masih ada peraturan kelas, tapi di dalam kurikulum merdeka itu istilahnya diubah keyakinan kelas, dan bahasanya pun lebih menyentuh dalam diri anak-anak. Tidak ada pemaksaan, tapi kalimatnya adalah secara implisit mereka membuat kesepakatan antara guru dan murid yang semuanya berkaitan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Dimulai dari yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Adakah Bapak Ibu berapa kali perubahan paradigma belajar yang kita merasakan selama ini? Dari zamannya, mungkin bisa jadi dari zamannya Pak Soeharto ya. Kurikulum apa dulu? CBSA ya. CBSA, setelah itu KTSP, KDK, iya. Baru sekarang belum berbeda. Nah, kenapa Bapak Ibu? Dan semua itu tidak artinya bahwa
Kalau memang pakai CBSA, ya sampai sekarang CBSA terus. Atau mungkin karena pemimpinnya berganti, maka berubah kurikulum Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa kenapa perubahan paradigma belajar itu selalu berubah? Kenapa Bapak Ibu? Menyesuaikan dengan kondisi zaman, perkembangan zaman. Iya, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu itu pernah di PMN ini ada. Iya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Sesuatu perubahan itu, kalau zaman dulu kita masih belum mengenal yang namanya HP, belum mengenal namanya gadget, sehingga sistem pembelajarannya satu arah. Sedangkan sekarang sudah berubah mindsetnya Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa perubahan paradigma itu adalah mengikuti kodrat zaman. Kalau kita tidak mengikuti ini, maka yang terjadi itu adalah kita akan kalah dengan siswa Bapak Ibu. Keilmuan kita akan kalah sama siswa Bapak Ibu. Makanya kita harus sebagai guru atau sebagai makhluk hidup tentu harus memiliki pendidikan yang namanya pendidikan sepanjang hayat. Nah, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, kita lihat ini Bapak Ibu, perubahan dari model pembelajaran yang lama. Kalau masih Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, diberitahu, artinya pembelajaran itu cuma satu arah, pembelajaran yang kita sebut dengan istilah guru teacher sentris ya, berfokus pada guru, maka itu paradigmanya harus diubah Bapak Ibu. Bukan lagi guru sentris, tapi student sentris. Artinya apa? Bahwa biarkan anak-anak itu menjadi tahu terhadap apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu memberikan sebuah konten pembelajaran, maka jangan Bapak Ibu sekali lagi satu arah menjelaskan sampai awal dan akhir, tapi berikan kepada anak sistem pembelajaran bagaimana mereka mempelajari materi kita sesuai dengan kodrat alamnya. Lanjut, untuk sebagai sumber utama, kalau sekarang berbasis aneka sumber belajar. Tekstual, kalau Bapak Ibu masih anak-anak, silakan buka paket halaman 2, silakan dibaca. Kalau sudah dibaca ditulis, kalau sudah ditulis dikumpulkan. Nah, ini perlu diubah Bapak Ibu. Kita lakukan pendekatan ilmiah berbasis konten. Dengan model pembelajaran sekarang itu adalah berbasis kompetensi. Parsial, kalau sekarang itu adalah holistik. Beragam keilmuan menjadi satu kesatuan yang utuh pada akhirnya. Biarkan mereka mencari sumber bermacam-macam, tapi pada akhirnya sumber itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jawaban tunggal, kalau sekarang kebenaran jawaban multi dimensi. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya menjadi murid, seorang guru memberikan materinya langsung dengan jawabannya. Itu masih melekat pada diri saya. Ternyata sekarang sudah berbeda Bapak Ibu. Artinya bahwa mereka mencari jawaban G sendiri dan multidimensi. Verbalis hanya sistem pembelajaran yang sekarang keterampilan aplikatif bermacam-macam. Nah, dari semua ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pergeseran paradigma abad ke-21 yang sekarang kita lakukan. Informasi
Kalau dulu informasi sedikit Bapak Ibu, palingan informasi itu dari dulunya, dari buku paket, tapi sekarang sudah tersedia di mana saja, kapan saja. Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu memahami ini, nah inilah fungsinya teknologi Bapak Ibu. Teknologi sangat penting pada abad 21 ini. Gunakan semanfaat mungkin dan sebaik mungkin. Jangan sampai salah dalam hal pemakaiannya. Kalau lihat di sekolah kita, budaya positifnya dalam hal pemakaian HP ini perlu dikoreksi kembali, Bapak Ibu. Model pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Komputasi, lebih cepat memakai mesin. Mesin maksudnya itu adalah teknologi. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitik, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistik atau rutin. Komunikasi dari mana saja ke mana saja. Model pembelajarannya adalah pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Artinya Bapak Ibu, semua kita lakukan dengan cara berkelompok atau berkolaborasi di dalam pembelajaran. Nah, ada sebuah istilah Bapak Ibu dari pergeseran paradigma belajar abad 21 ini. Ada istilah, insya Bapak Ibu sudah ada di dalam bersama Bapak Ibu. Model pembelajaran yang dilakukan di dalam kurikulum merdeka. Apa dia Bapak Ibu? Model pembelajaran inilah yang kita gunakan sekarang Bapak Ibu. Modul ini ada di modul 2 Bapak Ibu. Tapi saya tidak izin, bukan sekarang waktunya untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud pembelajaran organisasi ini. Nanti ada di modul 2 Bapak Ibu. Sekarang masih saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Artinya pertemuan hari ini saya menekankan budaya positifnya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan pembelajaran berdifferensiasi Bapak Ibu, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi itu ada 3 Bapak Ibu: konten, proses, dan proses. Kalau saya menjelaskan ini hari ini Bapak Ibu, insya Allah nggak akan saya bertanya, tapi saya akan menekankan kepada itu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Intinya adalah bahwa budaya positif tidak lepas juga dari proses pembelajaran berdifferensiasi, di mana di dalamnya itu ada konten, ada proses, ada produk. Mekanisme pembelajarannya adalah Bapak Ibu jangan satu arah lagi. Gunakan kontennya apa? Bisa media cetak, bisa poster, bisa apapun bentuknya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Bapak Ibu menyiapkan kontennya dulu sebelum ke materinya. Sedangkan proses itu adalah kegiatan mereka, bagaimana Bapak Ibu memahami tentang masing-masing karakter anak. Ada anak yang pintar dalam visualnya, ada anak yang bisa menanggapi pembelajarannya dengan video, ada anak yang dua-duanya sedikit bisa tapi mampu dalam hal kegiatan aktivitas fisik Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita paham. Dan kodok itu adalah hasilnya dari semua kegiatan anak-anak. Lanjut sudah dulu. Nah, di sini masih. Jadi tadi paradigma baru, ada pertanyaan Bapak Ibu yang perlu ditanyakan tentang budaya positif, di mana konsepnya yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru yang berkaitan dengan proses di dalam pembelajaran. Dalam artian bahwa
Di dalam budaya positif, bagaimana proses di dalam KBE kita melaksanakan apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dalam artian bahwa kita bukan lagi menuntut pada anak, tapi kita adalah menuntut pada anak. Konsep yang kedua, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan. Ada sebuah video, Bapak Ibu. Video ini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, sebelum saya setel video ini, izinkan saya sedikit Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu konsentrasi, karena ini penuh makna, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu konsen, insya Allah Bapak Ibu akan menangis, dan insya Allah message-nya Bapak Ibu akan berubah kembali. Oh, seperti ini loh ternyata orang ini. Saya harus seperti ini, apa seperti ini. Karena budaya positif itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi sebuah masalah pada murid, solusinya yang terbaik. Jangan sampai solusi itu menjadi terekam di murid menjadi hal yang negatif. Ada seorang guru yang tipikalnya itu tidak melihat kesalahan murid, tapi dia melihat kesalahan murid langsung dipukul. Ada tugas seperti itu. Ada macam-macam tipikal di dalam memberikan solusi pada murid yang bermasalah. Di sini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu konsentrasi. Berdiri dulu, Bapak Ibu. Ketika tangan ke atas, yuk lepaskan, ha, ya, tangan ke atas, ha, tangan ke atas, ha, tangan ke atas, ha. Oke, baik, sekarang Bapak Ibu duduk, pejamkan mata. Gimana ini? Sinyal ini, sinyal ya Allah. Mana lah bodoh sinyal. Bismillah. Dalam artian begini Bapak Ibu, video tadi itu menceritakan bagaimana seorang anak yang terlambat, tapi ibunya menghukum tanpa melihat kenapa dia terlambat. Akibatnya adalah anak ini berusaha yang terbaik untuk tidak terlambat, namun di satu sisi dia di luar kemampuannya dia, saya tidak seperti apa melihat ibunya yang sakit, dalam artian bahwa untuk kesembuhan itu sudah tidak ada harapan. Di satu sisi dia menemukan suasana sekolah yang lagi dirinya tidak mendukung untuk dirinya, kenyamanan, dia mau curhat susah ke siapa, karena efek dari seorang guru yang merasa dirinya itu benar, merasa dirinya apa yang diambil, apa yang ditindak oleh gurunya itu merasa gurunya itu benar dalam bersikap. Akibatnya yang terjadi adalah ketika si anak berusaha yang terbaik untuk dirinya, tetapi dia tetap salah, padahal dia sudah berusaha untuk patuh apa yang diucapkan oleh gurunya. Momen yang tepat adalah ketika si anak ini curhat kenapa dia melakukan. Nah, disitulah dia menyerahkan semua. Pada akhirnya yang terjadi adalah iya Bapak Ibu. Nah, memori si anak ini pasti akan melekat Bapak Ibu.
tak mungkin bisa dia melupakan terhadap apa kejadian itu, walaupun ibu tadi, gurunya tadi 360 derajat dia mengubah. Memori itu sudah berkat, apalagi ibunya meninggal. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Bagaimana menghadapi murid yang bermasalah, tapi kita jangan sampai melakukan sebuah tindakan, dan tindakan itu cuma hanya di sisi luarnya yang kita tahu, tapi sisi dalamnya kita tidak tahu. Kenapa anak ini terlambat? Pasti ada alasan. Alasannya pun itu adalah memberikan solusi intrinsik pada dirinya, memberikan solusi bagaimana si anak itu memecahkan masalah sendirinya. Bukan kita yang menasihati mereka, kita hanya mendukung bagaimana tindakan itu tidak terulang lagi, tetapi solusinya ada pada si anak tersebut. Dalam artian bahwa ketika anak banyak masalah, kita hanya menyampaikan kenapa, ada apa, kenapa kok melakukan seperti ini. Nah, bagaimana tindakan kamu, misalnya bagaimana tindakan kamu kaitan dengan hal ini. Nanti disitulah ada interaksi bagaimana si anak itu bereksperimen untuk memecahkan masalahnya. Nah, kita menguatkan Bapak Ibu, menguatkan dari apa yang diakibatkan yang dilakukan si anak tersebut. Namun di semuanya itu tidak jangkanya jangka panjang Bapak Ibu. Dalam arti tidak 1 hari 2 hari selesai, tapi perlu adanya perhatian, perlu ada continue perhatian. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tadi Bapak Ibu sekilas Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan oleh ibu gurunya saya. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna disiplin itu? Ada Pak. Mungkin satu persatu Bapak. Apa bisa Bapak? Sudah. Makna disiplin menurut Bapak. Iya. Makna disiplin itu kalau secara umum, disiplin itu mengikuti, kalau di sekolah mungkin tata tertib. Itu secara umum. Di tata tertib itu tentunya lebih spesifik mungkin disiplin waktu, misalnya berpakaian rapi, itu termasuk juga disiplin. Ini sebetulnya identik lah dengan budaya masing-masing. Makanya di video itu ibu barusan menyampaikan, saya masuk jam pertama karena ingin melatih disiplin. Siap Bapak. Tapi berkaitan dengan tata tertib atau peraturan serikat di Bapak dengar ya. Ini makna disiplin menurut Bapak. Makna disiplin menurut saya lebih ke secara umum adalah taat aturan. Jadi dimanapun pasti ada aturan. Disiplin itu adalah taat aturan. Mungkin itu saja. Siap. Pak Santoso. Ya, silakan pengertian makna disiplin Pak Santoso. Monggo. Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan on time sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, siap. Kalau saya Mengambil kesimpulan dari apa yang pendapatnya Bapak, mungkin Bu Sofi, Bu Bapak sama ya, Bu Asri sama ya. Nah, oke, baik, perhatikan. Ternyata Bapak Ibu, saya juga sama seperti Bapak Ibu. Mindset itu ternyata disiplin itu seperti itu. Tetapi saya dapat di EGB ini ternyata salah betul. Bahwa disiplin itu bukan sesuatu yang seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Disiplin itu Bapak Ibu.
Jadi bahasa Latin disiplina itu belajar, Bapak Ibu. Itu belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ini berawal dari dimana Sokrates atau Plato sebagai tokoh pendidikan dari Yunani bahwa disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Bukan suatu aturan atau kepatuhan, tapi disiplin itu adalah belajar. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya, Bapak Ibu. Bagaimana disiplin itu bukan berarti aturan, tapi anak itu belajar untuk membangkitkan potensi pada dirinya menuju sebuah tujuan. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang diucapkan Bapak Ibu. Seperti halnya saya seperti itu, sampai saya ngotot sama fasilitator itu, ternyata saya salah. Ternyata mesej saya itu bahwa disiplin itu tepat waktu, pulang tepat waktu, baju dimasukkan, taat aturan, ternyata itu salah. Dan itu ternyata tatib masuk ke tatib, dan itu adalah nilai-nilai intrinsik yang luar. Sedangkan yang dikembangkan di dalam kurikulum penggerak ini itu adalah nilai-nilai dari dalamnya, intrinsiknya. Karena kalau intrinsiknya muncul dari dalam, ekstrinsiknya akan ada. Kalau ekstrinsik dari luar, contoh tatib selama ini dibuat oleh sekolah, terlibat tidak murid? Bisa. Tetapi di kurikulum berbeda sekolah penggerak itu dalam artian tatib sudah ada masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalimat yang isinya adalah kesepakatan. Dengan kesepakatan itu Bapak Ibu muncul yang namanya intrinsik, nilai yang ada di dalamnya. Karena dibuat oleh kebersamaan. Ketika anak melanggar, maka kita hanya menekankan pada anak apa sih keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi selama ini mereka itu tertekan. Ya tidak, karena dia tidak berangkat dari dirinya. Yang terjadi adalah kepatuhan yang semu. Yang kita timbulkan di sini itu adalah kepatuhan real di dalam dirinya. Bapak mau tanya, Bapak masuk ke sekolah, berangkat ke sekolah karena apa? Karena ingin mengajar, karena ini kewajiban, karena dibayar oleh pemerintah. Nilai intrinsik apa? Ekstrinsik. Saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Lanjut. Nah inilah Bapak Ibu, ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kata-kata ini lah Bapak Ibu, jangan sampai mencaci, mengatakan dungu, bodoh, kamu ini, kata-kata kasar pada dirinya, karena itu adalah bahasa yang melekat. Iya. Kamu ini nggak tahu apa kamu ini, gimana kamu? Kayak gini nggak bisa. PR-nya nggak difokuskan lagi, apa yang kamu kerjakan di rumah? Ini terjadi Bapak Ibu. Apalagi Berarti yang bisa digunakan mungkin saya besok jangan lagi ulangi kesalahan yang sama, sayang ya gitu. Sayang. Jangan seperti itu. Tapi balas muridnya biasa ya. ternyata Bapak Ibu kita harus menyelami dunia mereka loh. Karena kalau kita sudah masuk ke dunia mereka, ambil hatinya mereka enak. Oh gitu ya. Iya Pak. Tapi jangan salah dengan teman kita. Kalau teman kita itu bukan ambil hatinya, ambil semua. Siapa itu? Perlu diketahui. Bapak. Ada saya. Ya, semuanya. Termasuk. Itu namanya mengambil kesempatan dari kesempitan. Oh iya, Ya ini Bapak Ibu. Nah kata-kata bijak ini yang harus ada. Ini ada di mana? Nanti Bapak Ibu menemukan di mana ketika Bapak Ibu membuat semacam peraturan yang isinya adalah keyakinan kelas.
Profil pelajar Pancasila, kita tahu Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila tujuan yang kita harus mencapai di dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, gotong royong, bla 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 bla. Sedangkan ini adalah sebuah organisasi dunia kayak PBB, itu toleransi, rasa hormat, mandiri, lain. Lanjut, bukan Bapak Ibu ini sebuah ibadah. Air. Berarti ada nggak lupa ya? Nah ini sebenarnya kita Bapak Ibu, kita Tuhan segala penciptanya, kemandirian ini. Nah, ya. Ini yang harus kita ada Bapak Ibu di dalam ini. Nah, kalau kita tiap hari Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan KBM, terkadang kita lebih fokus kepada keilmuan, lebih fokus kepada materi pembelajaran, ya kan? Masuk ke sekolah, siap berdoa, mulai. Dan kita rutin. Tetapi di dalam kurikulum sekolah penggerak yang ditunjukkan itu apa Bapak Ibu? Yang ditonjolkan itu adalah ini poin-poinnya Bapak Ibu. Ini loh yang ditonjolkan. Mereka itu sebenarnya punya bakat alam Bapak Ibu. Kalau orang itu sudah pintar Bapak Ibu, tinggal kita mengasah. Anak itu memiliki karakter masing-masing Bapak Ibu. Saya katakan tadi, anak yang cerdas dengan anak yang biasa tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Bagaimana metodenya kita dalam hal memberikan pembelajaran? Kalau dipukul rata, tidak bisa Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Yang tidak tahu cuek Bapak Ibu. Padahal dia itu memiliki kemampuan tapi dalam teknik metode yang lain. Makanya pertama itu apa yang perlu kita tanamkan? Ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan. Ini yang perlu kita tanamkan. Kalau masalah ilmu, insya Allah tidak pernah masuk jadi berikut. Tapi bagaimana kita menanamkan si anak ini adalah hal yang berkaitan dengan ini. Lanjut tuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, hukuman dapat diberikan anak, setuju apa tidak? Jadi oke, tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju apa tidak? Ayo, Pak Dina, Bu Asri. Dari dalam hati setuju, tetapi di luar sudah ada konteks yang kita tidak boleh menghukum mereka. Oke, ternyata hukuman itu di bayangan kita adalah fisik ya Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan kupas tuntas. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Setuju apa tidak? Setuju ya? Ternyata Bapak Ibu di kurikulum Merdeka di sekolah penggerak ini termasuk penghargaan itu ada konsekuensi dan jangkanya pendek, bukan jangka panjang. Karena apa? Karena si anak itu ketika dia pengen ada motivasi itu karena diberi penghargaan. Bagaimana kalau nggak ada rewardnya? Apakah anak sebutkan motivasi? Karena yang dicari si anak itu bukan lagi, tapi pengen mendapatkan penghargaan. Makanya Bapak Ibu di kemarin itu ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu ada kan Bapak Ibu di pembelajaran yang tahun kemarin itu ada penghargaan yang sifatnya itu adalah instrumental Bapak Ibu. Karena apa? Kalau si anak yang biasa juara dan ternyata pas di kemudian hari dia ya ranking apa akibatnya Bapak Ibu? Iya. Sedangkan anak yang nggak pernah juara tapi dia juara, artinya apa? Akan menimbulkan saingan yang nggak sehat Bapak Ibu. Makanya di dalam kurikulum sekolah penggerak ini itu tidak dimasukkan, tapi yang kita tumbuhkan adalah bagaimana mereka itu mencapai satu tujuan dengan metode pembelajaran yang berbeda. Intinya adalah akhlak yang dibangunkan Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi inilah pengertiannya. Motivasi adalah sesuatu alasan
yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan dan seterusnya suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang paling bagus adalah motivasi ini, karena itu adalah berjangka prosesnya panjang. Konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Konsekuensi ini posisinya netral Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika misalnya dikasih air, ternyata pasien menumpahkan airnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bertanggung jawab. Nah, itu adalah netral Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman beda dengan apa yang dia melakukan sesuatu yang salah tapi dia diberi hukuman tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Lanjut, hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajar tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Restitusi. Nah, di kurikulum sekolah penggerak yang namanya konsekuensi hukuman ini tidak ada Bapak Ibu. Yang ada itu adalah restitusi. Pahami tidak dengan Bapak Ibu restitusi ini? Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Bukan menghukumnya, bukan konsekuensinya, tapi bagaimana kita menumbuhkan pada diri anak itu secara intrinsik. Ketika si anak melakukan sebuah kesalahan, maka diawali dengan keyakinan dirinya, dalam keyakinan kerasnya dibuat. Setelah itu bagaimana solusinya dia pecahkan sendiri, kita dukung, kita bantu, kita tuntun. Disitulah restitusinya sebenarnya. Dengan cara apa? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menggajikan untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Ini Bapak Ibu. Nah, restitusi ini Bapak Ibu adalah langkah-langkahnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, lanjut nih. Nah, dari motivasi. Tadi saya katakan motivasi itu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu ada contoh untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Anak-anak semangat masuk sekolah jam 7. Misalnya Jam 7 masuk sekolah. Anak-anak tahu kalau terjadi keterlambatan maka diberi hukuman. Nah, hukuman ini misalnya keliling lapangan 30 kali. Maka anak-anak ini termotivasi Bapak Ibu untuk tidak terlambat. Tapi motivasinya itu adalah karena menghindari sebuah hukuman. Itu sesuatu yang berasal dari luar. Misalnya karena ketika di dalam kelas guyon menggoda temannya. Nah, dia termotivasi karena ketika dia bersemangat untuk belajar, tetapi dia terganggu oleh temannya, sedangkan temannya dihukum melalui hukuman yang fisik, misalnya sepanjang disuruh diam apapun itu, maka dia diam. Yang terjadi adalah si anak ini akan diam, tapi dia nggak bisa menyelesaikan apa sih yang ada di dalam dirinya itu. Ketika dia melakukan mengganggu anak, pasti dia punya sesuatu masalah di dalam dirinya. Terkadang masalahnya itu tidak terpecahkan, dia bereksperimen dengan melakukan perbuatan yang iya. Nah, langsung dihukum. Nah, ini kan salah. Motivasi internal ini yang harus ditumbuhkan untuk menghargai diri sendiri. Disiplin untuk diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau ditumbuhkan pada dirinya itu. Nah,
Tujuan disiplin positif itu adalah menumbuh kembangkan motivasi internalnya. Ini yang paling penting, bukan eksternalnya. Eksternal itu adalah motivasi yang memang perlu, tapi jangkanya pendek. Tapi kalau internal itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya, yang tumbuh pada dirinya, dan kita menuntut untuk menumbuhkan internal itu. Solusinya adalah bagaimana kita bertatap muka dengan si anak. Bahasanya itu yang paling penting. Lanjut. Kira-kira restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Hukuman menebus kesalahan. Konsekuensi bertanggung jawab terhadap kesalahan untuk memperbaiki. Kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Makanya sangat penting membuat apa yang namanya keyakinan. Izin Yang kedua, memperbaiki hubungan. Apakah Bapak Ibu melihat ketika si anak dihukum, setelah itu akan terjadi hubungan yang baik? Belum tentu Bapak Ibu tidak. Kadang-kadang mereka sebagai murid semuanya sepatu, tapi di balik itu cuek membantu. Karena apa? Karena kesalahan kita bisa jadi di situ. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, bukan tindakan Bapak Ibu, tapi memfokuskan pada karakternya anak. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Tadi ini Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ketika si anak melakukan sebuah pelanggaran, sedangkan Bapak Ibu melakukan memberi hukuman, itu sudah masuk identitas gagal Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak menemukan guru menghukum, berarti Ibu bisa menilai terhadap guru tersebut. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman menyakitkan tidak Ibu? Ini menyakitkan. Bisa jadi karena senang sering dihukum, dan yang menghukum itu Bu Sofa senang. Enggak mengulangi boleh, enggak mengulangi boleh. Kalau ketemu sama Bu Sofa saya waktu di tok garong kok. Dan hukumannya senang diperhatikan sama Bu Sofa. Seperti itu hukuman. Artinya pada dia semangat karena ada Bu Sofa. Kalau nggak ada Bu Sofa, nah itu adalah sebaliknya. Lanjut. Konsekuensi. Nah ini hukuman adalah bersifat negatif. Konsekuensi itu adalah netral, sedangkan restitusi itu adalah positif. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menemukan masalah, maka kita selesaikan dengan cara restitusi, yaitu membuka pilihan, memuaskan untuk murid dalam jangka waktu wajar. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu wajar. Apa yang kamu yakini, kembalikan kepada kesepakatan. Ada yang bertanya? B. Oke, siap. Bahwasanya pertanyaan itu kita dukung sama senang dengan pengen berbagi katakan nanti. Tapi terkadang pemikiran saya tidak seperti itu. Karena saya merasakan menjadi salah sesuatu. Tapi terkadang mimpi seperti ini. Istilahnya katanya sini kemudian Kan dengan dia. Ya, sudahlah saya sudah berkumpul itu. Jadi katakanlah tinggal tersuka. Iya. Buat kesalahan lagi itu sudah kita. Apa ya? Jadi dia akan saja dari Iya. Iya itu. Betul seperti itu.
Dalam artian ya ada sesuatu yang ada di dalam dirinya kan Bapak Ibu. Iya. Apakah itu baik? Baik, tapi bukan ekspor tidak baik. Kan ya Bapak Ibu. Seandainya tidak dihukum, misalnya Bapak Ibu Sofi, Bu Suaida sering menghukum mana ini, menghukum mana ini, dan melihat Bu Suaida memiliki fisik yang bagi anak, apalagi anak SMA ada. Kok senengnya? Ayo Bu Suaida. Apalagi bahasanya juga bahasa yang sekiranya sebagai teman misalnya seperti itu. Ayo Nana, bertanya terkait itu. Bertanya terkait itu. Masa pengulang itu? Ya ngomong mana sekali-kali terkait itu. Nah itu ada bahasa teman, bahasa teman. Sehingga itu jadi apa? Oh iya ya. Nah, dia mungkin tidak mengulangi lagi, tapi karena kalau ini kok kalau itu kayak kadang-kadang mengulang tadi. Iya banyak. Nah makanya bagaimana yang terbaik? Inilah Bapak Ibu eksekusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Ada nanti di poin nanti. Lanjut Bapak Ibu. Nah tindakan dulu. Hukuman apa konsekuensi dari Bapak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi apa hukuman Bapak? Masuk hukuman apa konsekuensi? Jadi pemahaman pengertian yang tadi. Termasuk dipahami pengertiannya Bapak. Kita pahami dulu. Hukuman adalah sakit fisik, sedangkan posisi adalah masuk hukuman Bapak. Hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini masuk hukuman. Karena apa? Karena keterlambatan dia nggak ada kaitannya dengan mencatat buku 100 kali. Niatnya baik, tapi itu adalah bukti sanksi fisik yang tidak sesuai dengan masalahnya Bapak. Konsekuensi adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia memperbaiki kesalahannya, itu adalah konsekuensi. Sedangkan hukuman adalah yang dia perbuat, tapi solusinya tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat ketika melakukan kesalahan. Bisa dipahami gitu? Lanjut. Lalu mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Oke, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ayo. Iya, termasuk. Kenapa Pak Adi kok termasuk konsekuensi tadi? Monggo Pak Adi. Hubungannya dengan sepatu itu mengenakan sepatu. Iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk konsekuensi Pak Adi yang paling banyak adalah hukuman. Ini adalah hukuman. Karena kenapa? Karena ini adalah bentuk hukuman di mana ketika dia melakukan karena tidak memakai sepatu, maka dia seharian Bapak Ibu tidak memakai sepatu. Apa hukumannya? Hukumannya adalah psikologisnya si anak. Dia masuk nggak pakai sepatu, kayaknya pakai sepatu. Ada efek di situ sehingga ada rasa mindernya dari sebuah hukuman. Itu. Lanjut. Lalu mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena Karena PJOK sama Ayo. kecuali ada kesepakatan sebelumnya Pak. Soalnya kan sebelumnya harus keliling lapangan. Konsekuensi masuk ke konsekuensi karena PJOK itu mesti lari karena olahraga. Kalau dia langsung masuk, yang terjadi yang lainnya nyaman lambat, engkau lari pemanasan. Nah, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kenakan kelas, keyakinan kelas. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk membangun budaya positif, disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam dirinya berupa pernyataan-pernyataan yang besar. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, kesepakatan kelas, tata tertib kelas? Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Tatib melanggar ini diberi nilai ini, tapi tidak ada solusinya. Benar tidak? Lanjut. Kalau peraturan, lalu kembalikan buku pada tempatnya. Dengan keyakinan kelas, tanggung jawab. Di dalam mengganggu orang lain, kalau keyakinan menghormati orang lain. Di dalam menggunakan narkoba, kalau keyakinan kelas, kesehatan. Membuang sampah, kalau keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Iya, misalnya masuk kepada tanggung jawab kesehatan. Ketika anak menemukan buang sampah, maka keyakinan kelasnya itu adalah ini kesehatan. Artinya bahwa anak itu dipanggil, maka solusinya adalah keyakinan kelasnya disampaikan. Apa anak-anak keyakinan kelas kamu ketika kamu membuang sampah kesehatan Bapak? Berarti seharusnya bagaimana? Saya tidak akan membuang sampah lagi Bapak. Itu adalah solusinya. Artinya solusinya itu harus dari dirinya, sedangkan kita adalah menguatkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Terkadang kita anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Itu tidak boleh, harus tidak boleh. Anak yang melakukan pelanggaran langsung dicatat di dalam itu. Tapi sudah dicatat mencapai poin sekian, tidak ada apa-apa. Nah, yang paling utama itu adalah bagaimana kita harus kualitas dulu itu membuat keyakinan kelas tadi. Ketika si anak melakukan sebuah pelanggaran, selesaikan dulu, mantapkan dulu, baru bisa lanjut. Nah, perbedaannya tata tertib kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kita masuk kelas, kalau tertib berdoa sebelum mulai. Mereka kan berdoa Bapak Ibu, tapi apakah tumbuh di dalam dirinya? Karena itu sebuah peraturan. Kadang-kadang teman anak-anak itu nggak tumbuh Bapak Ibu dalam dirinya, tapi dia hanya melaksanakan, tapi hanya mengikuti, tapi nggak tumbuh di dalam hatinya. Nah, kalau dibuat keyakinan kelas seperti ini Bapak, kami guru dan murid yang saling menyayangi dan akan selalu berdoa bersama. Bahasanya beda. Tidak usah banyak-banyak membuat keyakinan kelas. Yang penting bisa dijalankan. Kalau terlalu banyak momen berbalik. Tuh. Kami murid yang semangat belajar. Bahasanya intrinsik apa ekstrinsik? Ayo.
eksternal apa internal? Internal. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Internal. Kalau dilatih, lihat dilarang berlari di dalam kelas. Ini tertib, bahasa tertib. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Itu. Ada yang bertanya? Pak, Mau tanya. ini monggo Pak. Usul. Gimana? Nah, ini kebutuhan dasarnya. Tinggal 2 lagi kebutuhan dasar. Semua itu Bapak Ibu, eksternal, internal itu sama, ekstrinsik, intrinsik itu sama. Ekstrinsik, eksternal sama, cuman Dan itu Beda rasanya. intrinsik itu unsur membangun yang ada dalam hal besar. Intrinsik unsur membangun dari dalam dan eksternal. Oh gitu ya, berarti yang benar adalah Eksternal, internal. Oke, terima kasih ilmunya sedang. Iya. Nah, kebutuhan dasar Bapak Ibu ada berapa kebutuhan dasarnya kita? Di kuncinya ada, Mas. Ayo. Nah, kebutuhan dasarnya kita adalah Bapak Ibu. Siswa kita harus kebutuhan dasar kita yang terpenuhi ini Bapak Ibu. Kalau salah satu nggak terpenuhi, nonsen Bapak Ibu. Nonsen dalam artian anak itu fokus dalam pembelajaran. Nih kebutuhan dasar itu. Bullying. Ada salah satu murid kita Bapak Ibu, saya katakan ancaman jempol, mentalnya bagus, walaupun dari segi fisiknya dia dibullying sama teman-temannya, tapi dia sampai selesai sekolah. Kena dengan nama Muhammad Roya, kena dia dibullying, tapi dia mantap, sering terlambat, tapi dia mantap. Ketika saya nggak sekolah, walaupun terlambat, ayo, oh ya, tapi pada akhirnya dia lulus. Apakah disalahkan seperti itu? Apa dengan kita? Itu yang diperlukan di situ. Membuat keyakinan kelas. Terkadang kita melihat sesuatu murid itu tidak kontinuitas. Bagaimana menghadapi murid yang bermasalah, fisik, setelah itu tidak ada semacam interaksi. Seharusnya ada interaksi intens di dalamnya, sehingga kita tahu apa sih permasalahannya pada anak ini. Dari ekonominya mungkin, dari orang tuanya mungkin, dari masyarakatnya mungkin. Di situ bisa dipecahkan. Kasih sayang yang rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Salah satu contoh kebebasan ini. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apakah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, misalnya contoh, anak itu Bu, kadang-kadang butuh perhatian, tapi salah. Tapi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Contoh, anak itu ketika kita belajar sepak bola misalnya, sepak bola, anak ini butuh yang namanya senang, happy, tofa. Karena kita tidak diperhatikan oleh gurunya, maka si anak ini mengambil guna bermain sendiri, bermain sendiri. Dia pengen diperhatikan Bapak Ibu pada si gurunya. Tetapi karena jamnya adalah bukan jamnya pendidikan, tapi jam ekonomi, maka si anak ini dipanggil. Kamu tahu nggak? Sekarang ini jam siapa? Jam ekonomi misalnya. Kenapa kamu main sepak bola? Sudah habis waktunya. Ini yang salah Bapak Ibu. Itu namanya bahwa anak ini senang bermain, tapi bahasanya yang perlu kita tuh terus.
Lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol pada diri kita sebagai guru. Ini penting Bapak Ibu. Ini. Nah, perhatikan baik-baik, ini video di mana Bapak Ibu sebagai guru memposisikan dirinya. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat salah? Atau sebagai manajer? Atau sebagai teman? Cermati baik-baik Bapak Ibu bahasanya, karena ini bisa terjadi pada diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti menemukan anak yang bermasalah. Kalau Bapak Ibu berposisikan pada penghukum, selesai. Tapi kalau Bapak Ibu memposisikan sebagai manajer, maka Ibu akan dikenang selamanya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana solusi yang tepat ketika menemukan anaknya bermasalah. Monggo disimak Bapak Ibu. Bismillah. Iya. Makanya antara ilmu yang di guru penggerak dengan PMN itu sama. Saya perhatikan sama. Iya, dapat lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh dari kemudian ada di sana di lab komputer bangun ada atau monitor dan 5 posisi yang digunakan. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, yang terlambat hadir. Jadi kita mana posisi Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum ini contohnya Bapak Ibu. Ini posisi penghukum. Menjustice ada, menghukum ada. Nah, apakah ada Bapak Ibu di antara kita? Iya. Mungkin nggak salah. Dan pada akhirnya dia mengikat sesuatu. Nah, iya. Mami yang ini. Ini posisi itu maksud dikenal. Misalnya Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid-murid akan memberontak bahkan melempar benda. posisi membuat dosa-dosa. Udah kuliah aja lah.
Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan dalam dirinya. Sebagai teman, Bapak Ibu, apakah kebanyakan di kita posisi teman? Sepertinya iya. Dari sini saya baca membaca, ternyata saya salah juga. Ini rambut. Makanya ibu suaranya digantikan kita muridnya. Iya banyak. Nah inilah posisi yang paling tepat, yaitu posisi manajer Bapak Ibu. Berbicara dengan nada suara ramah, akal. Sebenarnya tidak dibawa untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tidak sukses atau berhasil. Namun, sahabat ini menunjukkan maka ada faktor ketergantungan Ketergantungan pada benar Bapak Ibu. Ketika saya ngomong tergantung. Iya. Iya. Ini menurut saya. Nah ini manajer Bapak Ibu. Ini posisinya Betul. yang ya. Seperti inilah seharusnya kita Bapak Ibu. Bikin mana? Oh, mana Bapak Ibu, Nah, dikembalikan kepada keyakinan rasnya. tinggal sholat, pas jam istirahat selama 20 menit. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Bapak Ibu, Ini pemantau Bapak Ibu. Ini pemantau. Nah posisi pemantau. Pemantau itu adalah ucapannya itu selalu dikaitkan dengan aturannya Bapak Ibu. Artinya kamu harus sesuai dengan aturan. Ini adalah pemantau atau monitor. Ini nggak cocok Bapak Ibu pada kita. Nah inilah posisi manajer yang ideal untuk menghadapi anak-anak. Bukan sayang lagi Bapak Ibu. itu kan hanya Sampai di bos Sri. Ini sebagai apa ini? lu kita penyanyi dari gue. saya terlambat. Jadi sekarang bagaimana ya? Ayo kita makan. Menghargai diri sendiri Nah, dan orang lain. artinya apa? Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian tidak bersedia saling menghormati? Bersedia Bu.
Nah, solusinya ada pada si anak. Kita hanya menguatkan dengan sebuah pertanyaan kata-kata. Baik, kalau kalian komputer alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Kalau Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai teralami kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan teralami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda kalian. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat lagi? Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih. Iya, sama di perahu pada bertanggung jawab dan dapat tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Gimana yang dia Bapak Ibu? yang dapat menunjang motivasi Karena untuk menulis. yang dibutuhkan adalah nilai intrinsik. Nah, Pada posisi Mana sampai diterbat, mana sampai kiri kok. pada murid yang memerdekakan murid. Bagaimana perjalanan orang benar tentunya tidak mudah sampai pada kesimpulan juga. Coba tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang berdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi konsep telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia. Nah, tadi ada sebuah pertanyaan dari Bu Wati. Bagaimana bentuknya kalau sebuah perintah? Saya harus berbagi. Apakah perintah itu sudah ada dibuat semacam keyakinan keras, kesepakatan keras? Kalau tidak ada keyakinan keras atau kesepakatan keras, maka itu adalah perintah yang misalnya si anak itu tersebut akan melakukan perintahnya itu, tapi dia terpaksa. Sedangkan kita adalah nilai manajer itu adalah memberikan sebuah kesepakatan keyakinan keras, di mana keyakinan itu melibatkan semua permasalahan, kebersihan, kesehatan, kalau dalam sepak bola itu ada peraturan yang harus ditaati, tapi caranya kebersamaan. HP misalnya anak-anak ayo kita buat keyakinan keras, misalnya keyakinan keras di mata pelajarannya bahasa Indonesia, ayo kita buat. Saya duluan ya anak-anak. Pertama, tidak boleh memegang HP pas waktu pembelajaran. Nah, kurung buka tadi menghormati. Nah, ketika biasa kan manusia ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang mengingatkan temannya. Sehingga kita ketika si anak melakukan pelanggaran, dan kita panggil aja, Anton, yakinkah kamu sudah tahu nggak tentang keyakinan kelas kita? Pasti dia iya. Nah, ya Bu, saya tidak akan ulangi lagi. Karena apa? Karena sudah terbentuk di awal. Beda kalau segala sesuatunya tidak diawali dengan kebersamaan. Ada semacam keterpaksaan di situ. Yang kita
Ini terakhir. Langkah-langkah bagaimana kita membuat keyakinan keras atau kesepakatan. Malah Ini tidak menyusul ya ini tidak menyusul. Posisi kita 5 posisi kontrol kita menghukum bahasanya biasanya ini menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini bahasanya biasanya kalau dia sebagai penghukum. Membuat orang bersalah, membuat orang bersalah, teman pemantau. Kalau di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di posisinya manajer ya. Lebih enak itu di atasnya manajer. Tidak ada. Ya. Kalau di manajer, kalau dulu berbuat, dia nggak mesti melakukan penghabis, tapi dia mesti mengajukan sebuah pertanyaan dari apa yang dilakukan oleh siswanya, apa yang kita yakini. Nah, selalu dia mengembalikan apa yang sudah menjadi keyakinan bersama, menguatkan pribadinya. Seperti yang tadi itu, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kalau di hukuman, menempatkan muridnya di negatif, sehingga tidak berkembang nilai-nilai budi pengertinya. Yang terakhir itu adalah murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Artinya bahwa murid itu ketika dia mendapatkan kata-kata yang sedih kita, solusi kita, maka dia pasti bertanya, pasti ada menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Beda dengan yang ini. Pada akhirnya murid yang berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Apa yang terjadi? Yang sebagian betul aja, mengulang, karena kangen. Dengan berkat pada akhirnya. Nah, lanjut, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menemukan segitiga instruksi. Apakah ini? Ini yang saya dapat Bapak Ibu di guru penggerak. Di PMK itu ada juga menstabilkan identitas. Anak pasti sudah ketika terlambat sudah memiliki bermasalah. Bisa jadi masalahnya itu adalah masalah yang berkaitan dengan keluarganya, diri, kebiasaan hidupnya. Itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini adalah tindakannya. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini contohnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang kita lakukan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi lihat dulu salahnya apa. Kalau salahnya mencuri, jangan ngomong seperti ini, Bu. Kalau masalahnya adalah pemerkosaan, jangan ini, Bu. Nah, nanti kasusnya pemerkosaan, iya, nah, semua manusia itu yang manusiawi. Seperti yang sudah-sudah itu. Saya sendiri. Bapak juga punya juga melakukan kesalahan. Kacau. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Lihat dulu ya Bapak Ibu, konteks permasalahan pada anak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah ini, jangan mengungkit masalah anak. Kamu ini terlambat kenapa kamu? Kamu sudah tahu nggak jadi jam berapa? Tapi yang ini Bu,
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi siapakah yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang bahasa pertanyaan yang sering nanti kalau Bapak Ibu menemukan permasalahan terhadap muridnya di posisi menstabilkan identitas. Lanjut, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic. Apa Bapak Ibu? Pokok itu apa? Kebutuhan. Freedom. Kasih sayang, kesenangan, dan kebutuhan dasarnya. Kalau kelima ini tidak terpenuhi, pasti anak itu akan melakukan sebuah kesalahan, pasti berbuat salah. Nah, bagaimana guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ketika dia ketika melakukan sesuatu, misalnya mencolak, mengambil kertas temannya, tapi dia tidak melakukan. Ketika dia melakukan, tapi dia memberikan lagi. Lanjut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada kisah Bapak Ibu dari rumah tidak makan, nyampe ke sekolah menemukan anak-anak pada makan semua, sedangkan anak tersebut tidak bawa uang saku. Pada akhirnya karena melihat anaknya pada makan semua, dia mengambil makanan temannya. Apa tindakannya Bapak Ibu kalau seperti ini? Hari apa ya Bapak Ibu? Apakah itu dibiarkan ataukah dipanggil besoknya? Ataukah Bapak Ibu memberikan solusi yang terbaik? Misalnya, ayo anak-anak besok kita, karena kita pembelajarannya yang pasti, ayo besok kita membawa makanan, sehingga nanti ketika membawa makanan sama-sama dikumpulkan dan makan bersama. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Iya, artinya bahwa jangan sampai kita membuat sesuatu itu, lihat dulu akar permasalahannya seperti apa. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut, menanyakan keyakinan. Ini terakhir Bapak Ibu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, disinilah penguatannya kita. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, maka terakhirnya itu adalah bagaimana meyakinkan si anak tersebut dari sebuah kesalahannya untuk memberikan solusi yang terbaik bagi diri si anak tersebut. Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah Bapak Ibu yang harus kita tekankan, yang ada di dalam diri kita, bagaimana mendidik anak menjadi budaya positif di sekolah kita. Terakhir Bapak Ibu, ini terakhir selesai refleksi. Nah Bapak Ibu, mohon diberi refleksi Bapak Ibu tentang diseminasi ini dan apa yang Bapak Ibu peroleh dari apa yang sudah saya sampaikan satu-satu. Dari Pak Joni, buku Pak Joni. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Menurut saya perasaan saya
sangat sangat baik sekali ya untuk budaya positif sebagai guru. Jadi kita harus positif thinking terhadap segala sesuatunya dalam segala hal, baik itu kepada siswa ataupun kepada teman sejawat. Mungkin itu saja. Menurut saya, saya bisa mengetahui mana guru manajemen, guru pemantau dan lainnya. Ya, sehingga saya dapat bersikap kepada siswa saya nanti. Jangan komentar lah, Abang ya. Sudah. Pak, Mas Abdul. Sungguh sangat luar biasa ini Pak ya. Dalam tataran teori sangat normatif, mudah-mudahan aplikatif Pak ya di dalam keseharian, terutama Pak Oris kata-kata saya gitu itu sangat berdampak luar biasa kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saya ketika mengikuti diskusi ini? Perasaan saya sangat senang karena di sini kita dapat mendapatkan pengetahuan bagaimana kita sebagai guru untuk memposisikan diri terhadap anak didik kita nantinya. Kemudian di situ juga ada keyakinan kelas yang perlu kita diterapkan dalam kelas, khususnya dalam KBM, karena saya belajar bahasa Indonesia. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan oleh CPG Angkatan 10 Bapak Nurholis SPB yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Seperti yang dibilang Bu Asri bahwasanya dengan mengikuti diskriminasi ini, saya juga mendapatkan ilmunya tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah nantinya ya Pak ya. Mungkin nanti bisa diaplikasikan hal-hal yang positif seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mungkin hanya itu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya ketika mengikuti destinasi budaya positif ini, maka saya katakan saya sangat bahagia ketika mengikuti kegiatannya PGP ya Pak. Karena banyak pelajaran yang saya dapatkan hari ini, terutama di 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi saya bisa menempatkan diri ketika saya nanti dihadapkan dengan siswa, apalagi saya akan menghadapi siswa yang baru di sekolah ini. Jadi saya bisa menempatkan diri di situ. Dan semoga saya bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.